salam supranatural, pemirsa Fakta Ganjil. Nah, ini saya Gyudi, konsultan supranatural, spesialis pengisian dan pengobatan non medis. Selamat datang nih, ada tim Fakta ini, Bang Ari. Kita coba, beliau pengen bertanya-tanya. Nah. Assalamualaikum, salam. Sopan santunnya kita harus meredakan energi dengan wangi hiu. Assalamualaikum, salam. Apa yang perlu diulas, Bang Ari? Kita akan membahas tentang jenglot. 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 Nah, ini koleksi kami. Nggak sembarangan sebenarnya. Dia nggak mau di show off tapi. Jadi beliau mengaku sebagai leluhur. Saat datang itu kami dalam kondisi galau, terpuruk, ekonomi hancur-hancuran. Beliau datang ingin menyupport kami, anak cucunya. Jadi ada perasaan gak enak itu, ada energi gak enak. Kami muntah terus tuh sepanjang hari. Kami diskusi sama guru-guru kami, ternyata ada tamu minta diwujudin. Nah, ini beliau. Apa ini? Ini jenglot. Dia mengaku sebagai leluhur saya ini. Saya nggak ngomong kami, leluhur saya. Sebagai support, saya seorang praktisi pengobatan non medis. Saya ngobatin santet-santet gitu ya. Jadi efeknya banyak serangan balik. Nah, ini beliau melindungi saya dari sisi supranatural. Jadi kalau ada santet, insya Allah mental kebalik gitu, dah, atau meledak di udara gitu sebenarnya. Simbol kami harus kuat, simbol kami harus survive. Kami dapat kodrat untuk menjadi konsultan supranatural. Ini simbol kami. Sebuah sisi, ya Allah, simbol. Ada yang bilang beliau jin, ada yang bilang beliau iblis. Tapi kembali ke masing-masing, sebuah sisi yang unik. Jadi bisa dikatakan ini apa nih? Ini adalah jin sebenarnya. Sukma dari leluhur kami, melindungi kami. Namanya apa? Kami nggak boleh nyebutin namanya. Nah, ini ada kelaminnya, laki-laki. Kami nyebutnya sebagai Mbah. Salam, saya Gyudi, anak cucu biasa kalau manggil. Minta tolong saya punya, ada klien kami punya maksud ini. Nah, melalui ini kami bantuin orang, misalkan dia difitnah, dia apa, kita jungkir balikan dalam bahasanya, kita bersihkan namanya. Nanti yang fitnah akan terbuka, siapa sih yang fitnah, atau mungkin siapa sih yang nyuri benda-bendanya. Nah, itu melalui itu, perantara sebagai media, sisi supranatural. Minumnya, cara merawatnya, beliau nggak repot, melalui saya butuh apa-apa, mereka butuh apa-apa, saya yang pingin. Rata-rata jus buah, kalau nggak 7 macam buah, nah itu saya makan tuh, seret. Atau kalau nggak minta jusnya, kita konvert jus buah yang udah jadi, nggak repot. Dari jenglot ini udah lama belum Ki nemunya? Sekitar 10 tahun saya udah sama saya ini. Unik. Pemahamannya nggak sama kayak jenglot pada umumnya. Rambutnya bisa kita lihat ini tumbuh terus makin panjang, aut-autan, kukunya juga makin panjang. Sebuah sisi keunikan dari dunia supranatural, horizontal, ciptaan makhluk-makhluk Allah menurut kami, menurut saya. Ada yang pernah ditunjukkan sama kotak ini. Nah, ini rekan-rekannya. Nggak mau dikeluarin semua, kamera korslet kalau dikeluarin semua. Kita bisa katakan ini kenapa ada 3 ini Ki? Bisa ada 4 sebenarnya. Nah, itu mereka satu persatu datang melindungi saya di saat saya dalam kondisi terpuruk. Alhamdulillah saya survive, jadi konsultan supranatural, banyak acara TV, banyak klien-klien dari luar negeri yang kasusnya berat-berat kami tolongin. Ini alhamdulillah. Kan ada 3 ini, yang pertama kali datang yang mana? Yang kecil ini. 1, 2, 3, baru 1 lagi ini 4.
Kami nggak menguraikan proses ritualnya, takut netizen nggak percaya. Biasanya prosesnya seperti apa? Butuh umbo rampe, butuh sajen yang unik-unik, darah kerbau, ayam petarung yang nggak pernah kalah. Nah, ini sisi supranatural ya, jangan dilihat dari sisi spiritual. Supranatural mahal sebenarnya, teorinya mahal, prakteknya sebuah sisi untuk apa ya, kodam pendamping pelindung, kodam Kenapa pendamping ditutup pakai kain hitam? biar energinya nggak bias. Kalau bias nggak enak, anak-anak kecil itu rewel. Yang kedua, alat elektronik nggak awet, lampu cepat meledak, saya sakit-sakitan batuk, energinya bocor meskipun ini milik saya. Yang kedua, membawa kesan misteri, rumahnya jadi singgup, tempat praktek kami jadi kelihatan seram gitu efeknya kalau dibuka, simbol dari supernatural. Nah ini yang agak unik, lebih liar lagi ini, entah benar atau enggak, kami bilang simbol boneka biasa. Bisa dijelaskan ini kenapa rambutnya panjang, tumbuh sendiri atau bagaimana? Ini panjang, semakin panjang perharinya semakin panjang. Sisi yang unik, Bagaimana gitu? karya yang unik. Kami nggak tahu ini bikinan manusia atau bukan, tapi karena ini dapat dari gaib sebagai pendamping kami, sebagai koleksi. Kami cuman kolektor aja sebenarnya. Kami tidak memuja benda-benda ini sebagai kolektor, sebagai titipan. Cakra manggilingan dalam ilmu kejawaannya, dalam ilmu Jawa. Siapa yang mencari nggak akan mendapatkan, tapi yang nggak mencari akan dapat. Karena kami konsultan supranatural harus punya piranti seperti ini, harus punya media-media pendamping, media-media untuk memperkuat diri, pagar badan. Sisi yang unik, energinya langsung crash, langsung panas di badan, keringat. Kamera juga ngeblur sih. Ah, siap. Pemirsa, jadi kamera tuh ngeblur. Kalau meledak berarti benar. Ini keistimewaan dari jenggot ini tuh gimana gitu? Apa ya, buat wibawa, karisma gitu. Jadi kita nolongin orang tuh harus punya power gitu, power, punya ini keilmuan. Dapat dari berapa tahun? Sekitar 10 tahun semua, saat saya lagi kondisi terpuruk gitu, kami punya ini. Nah ini yang pernah kami utarakan di ini channel Ganjil Misteri. Nah ini untuk pemirsa fakta ganjil. Ini adalah tanduk rusa. Kami punya guru yang punya peternakan rusa. Nah tanduk rusa ini jatuh sendiri nih. Jatuh sendiri itu dalam arti kata dia lepas di atas ini pas malam Jumat Kliwon. Kami nggak tahu simbolnya apa, cuman sebagai koleksi aja ini. Konon buat pengobatan, tapi nggak tahu. Nah ini udah dikikis, dibuat pengobatan oleh guru kami. Saya minta. Dapat dari mana nih? Dari Rumpin, Bogor. Guru kami. Salam. Nah, piranti-piranti. Ada apa lagi? Saya spesialis pengisian harimau, harimau loreng, harimau hitam, Ini apa ini? harimau putih. Nah ini piranti kami dapat dari gaib, karena saya punya keilmuan, jadi teorinya saya punya, makanya ini wujud pas malam 1 Suro. Ini taring harimau, not for sale, kami dapat dari gaib ini. Real, insya Allah real, saya nggak bohong. Keistimewaan dari taring ini apa? Sebagai simak, sebagai aura wibawa. Omongan kita dipercaya orang, ditakutin orang, gak disepelein orang, harga derajat martabat kita naik, ekonomi kita naik, insya Allah. Sebagai senjata juga, kalau kita diserang gaib ini bisa sebagai senjata gaib untuk melawan hal-hal itu. Insya Allah. Nah, terus Bisa. lalu ada apa lagi koleksinya? Nah koleksi-koleksi ini apa ya, properti saya, misalkan ada so-so gitu. Nah ini kami pakai batu kecup Bengulu, nah sebagai simbol dalamnya seorang jawara ya. Kembali ke tadi, biar kami lebih power, lebih kuat.
Karena untuk ini properti lain, apalagi Bang Ari, ini sikep kalau orang Jawa bilang, dalamnya lubang buat melet orang. Bisa ditunjuk ke kamu. Nah Ini namanya keris apa ya, keris combong tengah ya, buatan orang mungkin ya, tapi ya sebagai sarana gitu, prasarana biar apa ya, jebol, tujuannya tercapai, proyeknya lolos, jebol gitu, simbol tengah. Atau mungkin kalau dipakai dalam pengasihan adalah ini keris combong, piranti dari supranatural, piranti supranatural. Patah kamu, patah atau lepas. Ada apa lagi ini, kayaknya ini unik. Ini tulang manusia, jadi simbol dari kejadian. Jadi ada para penggali pasir itu, mereka mendapatkan emas tiap hari, malah dapat emas yang bagus, yang banyak, sampai dia mendapatkan tulang belulang. Beliau bercerita kepada saya sebelum dia meninggal. Saya minta kenang-kenangan. Nah, suatu saat penggali pasir ini dimimpiin, tolong kembaliin emas saya, putri Cina gitu, putri-putri Cina, orang-orang Cina. Ternyata tempat penggali pasir tadi adalah kuburan Cina. Zaman dulu orang Cina dikubur dengan perhiasannya. Diminta, bukannya dikembalikan emasnya, dia jual, dia cari emas lagi. Suatu saat para pemburu penggali pasir tadi kena azabnya. Tempat penggalian pasir tadi longsor, mereka meninggal semua. Ini kenang-kenangan. Nanti saya rilis, tapi simbol kenang-kenangan bahwa mengingatkan diri saya jangan terlalu serakah gitu. Bisa dibilang ini tuh tulang manusia di bagian. Tulang manusia sepertinya bagian ini kali. Kami nggak ngerti anatomi manusia ya. Sepertinya bagian apa? Tulang sini atau tulang kaki ya. Kami nggak ngerti ini. Nah, tadi saat saya keluarin dari bungkus, asisten kami Bang Arif langsung muntah, gak enak, badannya lemes. Nah, ini simbol dia bereaksi. Bisa dikatakan ini tulang ini tuh bahaya nggak sih gitu dari sisi negatif, sangat-sangat negatif ini. Kami tapi nggak berani ngulas. Ada benda yang let it flow gitu, biarin, nggak berani kami otak-atik, kami ulas. Ada apalagi Bang Ari, apa yang ini? Ini taling babi, tapi kami lihat dari cetakan ini, tapi sebagai simbol, sebagai media, sarana. Untuk apa ini? Ini kami dapat dari gaib juga anehnya. Apa ya, buat gigit orang, istilah bahasanya, buat nakutin orang, nyakit orang gitu. Unik ya. Apa ya, buat kalau kita dipukul orang jangan diem aja, berarti kita harus melawan melalui media ini nih intinya. Nah, ini batu penuh kisah mistis, ceritanya panjang, coba kami persingkat. Jadi dulu saya sering Yahoo Messenger itu ketemu dengan seorang gadis. Dia kirim foto-foto gadis itu cantik. Beliau mengaku sebagai anak penjual ikan, nelayan. Kalau siang itu dia jemur untuk ikan asin. Anehnya dia online itu jam 12 siang sampai jam 1 siang, jam kami makan siang. Saya rela-relain ya karena cinta. Suatu saat saya dikasih alamat, saya menuju ke Karanghawu, Sakawayana. Saya bawa Pak Pengulu, Pak Haji. Insya Allah kami nikah siri dulu misalkan itu. Tapi ternyata kami cari tempatnya nggak ketemu. Anehnya kami nyasar, kayak ada yang nunjukin ke kamar 308 Samudra Beach Hotel, kamar 308 itu. Anehnya nggak dimintain bayaran. Permisi, saya dapat wangsit ke sini. Nah, sepulang dari itu anehnya mobil kami ditilang oleh polisi. Polisi itu aneh, entah orang entah enggak, dia tiba-tiba mengucap, "Hai kamu nyari namanya gadis, namanya ini ya, kami nggak boleh nyebutin namanya. Jangan diterusin, itu bukan orang, itu jin." Itulah sisi supranatural, kisah asmara
melamar jin. Ini kisah saya asli real. Salam supranatural, namaste buat fakta ganjil. Surprise, survive, sip, salam.